fleksibel sifatnya. Terus mental imagery membayangkan produk seperti yang pernah dilihatnya di media lain. Jadi kalau ada iklan iklan sabun atau iklan produk tertentu atau apa, jadi membayangkan dia pernah melihat di suatu tempat atau di media lain, dia membayangkannya seperti itu gitu ya. Tapi berbeda kalau dia belum melihat melihat produknya apa ya, bagaimana ya gitu ya. Tapi kalau sudah pernah melihat, jadi dia mendengar radio iklan tersebut sehingga dia membayangkannya produk yang pernah dia lihat gitu. Promosi terpadu, artinya promosi terpadu itu bisa bisa sekaligus gitu ya pada suatu acara atau acara yang mendukung. Jadi sekalian gitu. Radio media murah ya, terus imajinatif tadi, bersifat mobile, menjangkau lebih jauh, dalam media lain tidak terjangkau. Menjangkau lebih jauh artinya misalnya ke daerah-daerah, ke pelosok-pelosok gitu ya. Mungkin kalau televisi tidak bisa, tapi kalau ke daerah misalnya acara pedesaan, acara ini dan sebagainya, ini lebih terjangkau. Terus menghanyutkan pendengar, artinya tadi ya, dengan nada-nada intonasi yang misalnya nangis atau apa, jadi si penonton juga bisa ikut gitu ya, menghanyut, sedih dalam artian marah gitu ya, karena intonasi tadi, sehingga si pendengar itu bisa terbawa ya. Nah, terus kelemahan radio mengandalkan kekuatan suara. Artinya kalau suaranya tidak jelas ataupun nggak pas gitu ya channelnya atau salurannya, kadang kan suaranya nggak jelas ya, ngilang atau break atau sebagainya gitu ya. Jadi itu nggak tertarik daripada suaranya nggak jelas, matiin gitu kan, kalau saya begitu ya. Terus perhatian terbatas karena ya fokusnya ke mendengar dan kupingnya harus mendengar siap gitu ya. Tidak dapat mendemokan suatu kegiatan ya, lack of feature, karena tidak ada gambar, jadi susah. Local area service ya, karena kan radio itu kebanyakan ya lokal tertentu gitu ya, tiap kota atau wilayah tertentu, kecuali kalau RRI gitu ya. RRI pun itu hanya acara-acara tertentu, waktu-waktu tertentu, dan disiarkan tertentu gitu ya, dan wajib menyiarkannya oleh radio-radio lokal. Radio bersifat terbagi ya, banyak pilihan stasiun radio atau sehingga tidak fokus. Jadi karena banyak seperti tadi ya, saya banyak salurannya, pas ini nggak suka lagunya pindah, ini nggak suka acaranya pindah. Itu jadi karena banyak, jadi ya nggak fokus gitu ya, nggak fokus, ganti lagi ya. Terus tidak ada bukti bagi pengiklan, artinya ini kalau TV mungkin bisa ada bukti, misalnya ada foto atau ada apa gitu ya, tapi kalau radio paling rekaman aja ya, rekaman itu pun lebih sulit kalau untuk membuktikan antara masyarakat dengan si pengiklan. Kalau pengiklan mungkin bisa minta, tapi kalau masyarakat agak sulit untuk rekaman ini. Tapi kalau televisi kan nggak perlu kan bukti fotonya atau apanya bisa. Terus jenis iklan di radio ya, tadi jenis iklan di televisi, iklan di radio. Yang iklan spot, rekaman disiarkan pada acara tertentu. Jadi sifatnya rekaman radio disiarkan pada acara tertentu. Jadi hanya acara-acara tertentu aja ada iklan tersebut ya. Terus yang kedua iklan adlibs, ini manual dibacakan langsung oleh penyiar pada acara tertentu. Jadi iklan ini pas suatu acara, iklan si penyiar itu langsung mengiklankan produk ya. Terus tim signal disiarkan jam-jam tertentu ya.
jam-jam tertentu, misalnya jam 4, jam 5 pasti iklan tersebut muncul. Insert atau iklan yang panjang bisa berupa cerita, testimonial, atau tanya jawab soal suatu produk. Jadi ini sifatnya ya testimonial ya, atau ada wawancara, atau ada yang di yang di orangnya gitu, ada contohnya dan sebagainya. Terus ada talk show, merupakan interaktif yang menghadirkan narasumber diselingi dengan musik atau lagu. Ya, talk show ini misalnya ada acara wawancara gitu, ada acara wawancara atau acara tertentu atau iklan tertentu gitu ya. Jadi ada narasumber, misalnya obat kesehatan gitu ya, acara sehat, acara hidup sehat misalnya gitu ya. Maka didatangkan dokter misalnya atau narasumber yang memang pakar kesehatan. Nah, terus di situ ada menjual produk tertentu gitu ya, terus diiringi dengan musik atau lagu-lagu. Gitu ya, itu ada talk show. Oke, baik, ada pertanyaan untuk radio? Saya Ibu Dita Mawani. Oke, silakan Dita. Kalau misalnya jika suatu perusahaan iklan, nah itu dia pengen mengiklankan di suatu radio gitu Bu. Itu biasanya naskahnya itu dari radionya apa dari perusahaannya Bu? Oh ya, biasanya naskahnya dari perusahaan dulu ya. Intinya aja, intinya mau apa nih, apa yang disampaikan ya, apa-apa. Nah, nanti si radionya baru memberikan saran ya, karena kan disesuaikan dengan waktu durasi tadi ya. Kalau misalnya saya memasangkan iklan tentang ini, kata-katanya ini, oh ini terlalu panjang, oh ini tidak kurang, misalnya kurang dari segi kontennya, oh kurang kena misalnya sebagainya gitu ya. Sehingga si pihak radio ada bagian-bagian iklan ini, bagian-bagian konten iklan, dia memberikan saran-saran ya. Jadi ini yang bagus, nanti ada masukan-masukan dan sebagainya gitu ya. Jadi tidak mutlak dari si perusahaan, karena kan disesuaikan dengan waktu, terus juga biaya gitu ya. Terus juga mau pakai apa nih penyiarnya, atau penyiar atau model kan suaranya gitu ya. Kan ada misalnya saya misalnya iklan menggunakan artis gitu ya. Saya Raffi Ahmad menggunakan ini gitu kan ada. Nah, itu juga tentu lebih mahal menggunakan model atau iklan gitu ya, walaupun di radio, tapi dengan suara itu orang akan tahu gitu ya. Orang tahu, oh iya ini si Raffi Ahmad. Tentu bayaran pun akan mahal. Jadi si perusahaan itu memberikan kontennya, ini kata-katanya, ini saya pengen apa dengan suara ini gitu ya. Nah, itu tentunya terkait dengan biaya dan juga waktu ya. Nanti dikasih saran-sarannya atau memasukkan masukan disesuaikan dengan waktu dan biaya tadi. Gitu ya, Dit ya. Iya Ibu, baik. Terima kasih banyak Ibu. Ada yang ditanyakan lagi? Ada Ibu dari Mela. Ya, silakan Mela. Ya, Ibu. Pertanyaannya Ibu, kalau di daerah saya kan itu radionya tuh yang kayak request musik ya Bu ya. Nah itu kalau sepertinya kita request musik dan musiknya itu di-setelin di radio, nah itu si penyelenggara radio itu harus bayar ke pencipta lagunya enggak Bu? Oh, gimana? Itu enggak. Jadi memang ya ada acara-acara remaja misalnya atau acara-acara tertentu yang request musik, lagu saya minta ini enggak. Jadi kan itu sudah apa ya? Kan misalnya penggunaan kaset atau penggunaan piringan hitam gitu kan. Nah, kan piringan hitam atau kaset itu kan dia sudah beli, berarti sudah membayar royalti, sudah udah punya hak untuk pakai gitu ya, menggunakannya gitu. Nah, itu enggak harus bayar lagi ke si ke yang penyanyi dan sebagainya, karena kan udah ini. Aduh sebentar, ini si kucing. Aduh jangan. Nah, jadi nggak harus bayar ya. Jadi kita bisa mau request lagu
Nah kadang kan lagu pengen oh iya dipesankan untuk siapa gitu ya. Itu jadi nggak harus bayar lagi. Ya Ibu, baik Ibu, terima kasih Ibu atas jawabannya. Ya sama-sama. Aduh sih memang nih kurung dulu aja deh. Baik, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada kita lanjut ya. Jadi tadi ada jenis-jenis televisi, jenis-jenis iklan ya. Sekarang kita iklan media cetak ya. Nah, iklan di media cetak, media cetak itu surat kabar. Surat kabar jangkauannya ada jangkauan nasional atau cakupannya ya. Ada surat kabar nasional, surat kabar regional, dan surat kabar lokal. Ya, dulu pernah saya di minggu keberapa gitu saya menjelaskan ini ya. Surat kabar nasional Kompas, Republika, Media Indonesia, nah itu. Nah, tapi kalau regional itu misalnya Giwangkara ataupun Pikiran Rakyat ya atau Jawa Pos, nah itu regional dan juga lokal. Lokal itu biasanya misalnya Radar Bogor. Nah, segmentasi pembaca heterogen juga homogen, artinya bisa dari kalangan apapun, siapapun gitu ya, luas gitu ya. Nah, jenis iklan di surat kabar ada 4. Yang pertama iklan baris. Kita bisa melihat iklan baris. Iklan baris ini biasanya di bagian belakang atau bagian tengah ya, di mana mengiklankan produk-produk yang relatif lebih singkat, kecil ya. Biasanya kalau pos kota gitu, pos kota banyak iklan barisnya ya. Iklan barisnya kalau kita mau cari mobil bekas atau motor bekas gitu ya, misalnya atau rumah dan semua itu di iklan baris ya, ada iklan baris. Mungkin saya contohnya mana ya. Oke, nanti ini salah satu tugas juga ya. Yang kedua iklan display atau iklan gambar ya. Kita melihat di media cetak banyak, kalau yang suatu iklan dominannya gambar ya, kata-katanya sedikit, nah itu berarti iklan gambar ya atau display. Jadi misalnya iklan mobil, blok mobilnya yang dilihatkan. Jadi secara detail, secara ini gitu ya, modelnya, warnanya ataupun jenisnya dan sebagainya, blok gambar. Tapi keterangannya hanya singkat kecil gitu ya. Nah itu namanya iklan gambar. Nah iklan gambar ini bisa berwarna, bisa tidak. Nanti bicara soal biaya iklan ya. Oke. Yang ketiga iklan suplemen. Iklan suplemen itu bukan berarti iklan vitamin atau iklan ini ya, tapi maksudnya iklan suplemen ini sebagai iklan iklan penunjang gitu ya, iklan tambahan ya. Misalnya kalau di koran Kompas atau koran apa, misalnya pas ada di situ ada iklan mobil misalnya ya, iklan mobil ada Toyota misalnya kereta gini, terus ada iklan Suzuki, ada iklan apa gitu ya, satu halaman itu misalnya. Nah ada iklan suplemennya misalnya begini, kenyamanan saat berkendara misalnya gitu ya, kenyamanan saat berkendara. Nah situ ada tips-tips, ada apa anjuran-anjuran, tapi di situ tidak menyebutkan merek, tidak menyebutkan perusahaan. Itu artinya iklan suplemen. Dan sifatnya ini semacam informasi-informasi, bisa juga ajakan, bisa juga anjuran gitu ya. Nah itu. Jadi iklan suplemen itu intinya informasi yang memberikan informasi yang penting yang terkait dengan iklan sekitarnya ya. Nah atau misalnya gini, kalau di Kompas itu hari Kamis tuh ada traveling gitu ya, iklan tour, travel dan sebagainya itu ya. Nah ada perusahaan-perusahaan mengiklankan ya wisata-wisata yang
tur travelnya itu di hari Kamis gitu ya, Kompas. Nah itu misalnya ada ATS Tour, Panorama, atau ada apalah ya nama-nama travel. Nah itu, nah terus dia kan di travel itu tentunya mengajak wisata kemana gitu ya, ke luar negeri atau kemana gitu ya. Nah ada iklan suplemennya, bisa di situ ada iklan suplemen. Misalnya menikmati keindahan Bali gitu ya, menikmati keindahan Bali. Nah di mana salah satu iklan turnya itu misalnya wisata ke Bali, ada ya wisata ke Bali. Nah, wisata ke Bali biaya sekian, tapi beda ya, beda apa namanya, beda kotak, beda kolom dan sebagainya. Nah, terus ada iklan suplemennya berupa apa? Nah, misalnya wisata ke Bali gitu ya. Nah, terus di situ dalam suplemen itu menginformasikan tentang keindahan keindahan Pulau Bali, terus kota-kota yang atau tempat-tempat wisata yang bisa dikunjungi gitu ya, ataupun misalnya memberikan informasi hotel-hotel untuk menginap atau kendaraan-kendaraan sewaan atau kenan apa gitu ya. Nah itu memberikan informasi-informasi tambahan dan juga memberikan kemudahan-kemudahan gitu ya. Nah ini bila kita misalnya mau piknik ke Bali, nah itu baca suplemen itu, tapi tidak menyebutkan merek perusahaan atau merek produknya gitu. Di situ tidak menyebutkan merek perusahaan atau merek produk ya. Nah suplemen ini tadi bisa dicantumkan di sekitar iklan-iklan yang memasang, bisa iklan gambar atau iklan lainnya gitu ya. Jadi suplemen itu sebagai penunjang atau tambahan informasi ya. Nah terus atau mungkin depan ya, minggu depan bisa Anda tugas atau cari, nanti saya cari juga gitu ya, menginformasikan. Saya kalau pas ngajar saya juga lupa tuh korannya nggak dibawa, nggak ada juga ya, lupa. Tapi pas ngajar offline tuh saya selalu bawa korannya, terus dicontohin ini iklan ini juga saya lupa, di sini nggak ditampilkan juga ya. Baik, nah yang keempat advertorial itu bentuk iklan yang di dalamnya ada sama dengan suplemen, ada narasinya, ada ceritanya gitu ya tentang suatu produk. Ada dilengkapi bisa dengan gambar, tapi gambarnya kecil, nggak besar, nggak dominan gitu ya. Tapi kalau ini kan berbeda dengan iklan gambar atau iklan display itu gambar yang dominan. Tapi kalau iklan advertorial itu narasi yang dominan, teksnya yang dominan, gambarnya sedikit gitu ya, di mana advertorial ini menjelaskan suatu produk, manfaat produk ataupun kegunaan produk gitu ya, menyebutkan perusahaannya, menyebutkan mereknya gitu. Jadi iklan secara detail ya, advertorial. Tapi kalau tadi beda dengan suplemen, menjelaskan atau informasi sesuatu, bisa produk, bukan produk, ya bisa suatu produk tapi tidak menyebut merek dan perusahaan. Ya, misalnya kegunaan pasta gigi bisa gitu ya, yang sederhana. Nah, ini menceritakan manfaatnya, kegunaan gini dapat ini, nanti itu suplemen, tapi tidak menyebut merek. Tidak menyebut merek kalau di suplemen. Tapi kalau advertorial itu menyebut merek, menyebut perusahaan, dan menyebut ajakan untuk menggunakan produk tersebut. Ya. Oke, bisa membedakan dari 4 jenis iklan. Ada yang bertanya mungkin? Seri? Jelas. Jadi iklan baris, di mana iklan barisnya kolomnya kecil gitu ya, ada baris-baris. Ya. Terus kalau iklan gambar, dominannya gambar, teksnya sedikit ya. Terus ada iklan suplemen, di mana iklan suplemen itu sebagai iklan penunjang, iklan tambahan gitu ya. Biasanya menjelaskan di iklan-iklan yang sekitarnya. Nah, itu. Jadi sifatnya menjelaskan, memberikan informasi-informasi. Tidak ada
perusahaan, tidak menyebut merek perusahaan dan tidak menyebut merek produk. Nah, terus kalau iklan advertorial, nah itu berupa narasi atau teks, dominannya teks atau narasi, menyebutkan merek, menyebutkan perusahaan, ya. Terus juga ada manfaat, kegunaan, pokoknya secara detail menjelaskan tentang produk. Ya, oke. Baik, kalau udah kita lanjutkan ya. Respon pembaca terhadap suatu iklan produk. Yang pertama faktor budaya, ya. Faktor budaya. Kalau misalnya budaya Barat dengan budaya Indonesia kan berbeda, ya. Atau budaya Thailand lah. Kalau suatu iklan di Thailand boleh dikatakan itu lebih vulgar, ya. Nah, kita ketimuran dan juga dengan masyarakat kita dominan Islam, ya, lebih banyak. Jadi aturan-aturan yang terkait hal-hal yang bertentangan dengan agama itu awam gitu ya. Jadi tidak boleh dimunculkan sesuai dengan budaya. Kalau hal yang bertentangan dengan budaya atau dengan agama itu sangat jelas protes, kita diprotes ya. Jadi responnya bagaimana? Terutama faktor budaya. Terus juga faktor sosial, ya, keluarga, kelompok, status kepribadian dan sebagainya. Jadi respon suatu iklan itu kenapa harus bersifat faktor sosialnya? Karena pengaruh terhadap lingkungan, terutama keluarga, kelompok, status kepribadian. Makanya tidak boleh ada unsur sara atau unsur pornografi dan sebagainya, gitu ya. Karena langsung diprotes, gitu ya, langsung protes. Terus juga faktor motivasi, ya, bagaimana suatu iklan bisa memotivasi si pembaca atau bisa tertariknya suatu pembaca, itu juga harus diperhatikan, ya. Faktor motivasi, apakah bisa pengaruh ke semangat kerja atau semangat melakukan sesuatu gitu ya, atau semangat membeli gitu ya. Nah, itu juga membuat respon. Makanya suatu iklan itu harus disajikan dengan baik dan tadi ya, dengan syarat-syarat tertentu sehingga si masyarakat atau melihat atau menonton iklan tersebut tertarik, termotivasi, oh saya ingin membeli, oh saya ingin melakukan sesuatu gitu ya. Baik. Nah, ini kelebihan surat kabar. Yang pertama market coverage, jangkauan sesuai dengan cakupan pasar. Ya, artinya tadi jangkauannya nasional, lokal atau regional gitu ya. Aktual news atau positive customer attitude. Jadi berita yang selalu hangat dan kelebihannya itu customer selalu menginikan hal-hal yang positif gitu ya. Terus comparison shopping, panduan belanja kadang gini ya, ada yang misalnya hari Jumat, Kompas hari Jumat itu menampilkan ini ya, banyak supermarket atau minimarket dan semua itu di halaman tertentu tuh sangat penuh dengan iklan-iklan supermarket, minimarket yang menampilkan produk-produk yang dijual dan harga-harganya. Jadi dia juga sebagai panduan belanja, ya. Nah itu. Atau misalnya ada iklan televisi, iklan mobil atau iklan itu. Nah itu juga sebelum datang ke dealer misalnya, pas dibaca di surat kabar, oh mobilnya ada mobil Avanza atau mobil apa misalnya, itu sebagai juga panduan, ya, panduan belanja. Terus flexibility, ya memang fleksibel ya, bisa dari segi penggunaan gitu atau bawanya juga surat kabar itu simple. Terus juga kalau iklan di surat kabar itu bisa awet ya, ataupun kadang kalau umurnya istilahnya umur informasi itu sehari, kadang kalau lebih dari sehari basi istilahnya ya, nggak aktual gitu nggak. Tapi kalau di iklan kan bisa waktunya beberapa waktu. Nah misalnya kalau hari Jumat ya, iklan Jumat itu
iklan minimarket ya atau supermarket gitu ya. Nah, itu bisa sampai panduannya sampai Jumat, Sabtu, Minggu. Ya, harga-harga tersebut biasanya dicantumkan dari periode apa sampai apa gitu ya. Karena kenapa masang Jumat, Sabtu? Karena Jumat karena diharapkan ya orang Jumatnya melihat, Sabtu dan Minggunya belanja gitu ya, karena hari libur gitu. Itu intinya tadi ya, kepanduan belanja fleksibel ya, memang dengan melihat iklan lebih fleksibel. Kelemahan surat kabar, short lifespan, waktu singkat, cepat basi, yaitu kelemahannya. Oh, itu koran padahal misalnya ada unsur yang penting, tapi karena itu koran kemarin jadi nggak dibaca, jadi udah basi gitu ya, padahal mungkin masih perlu atau penting gitu ya. Terus clutter, tata letak yang mengacaukan pembaca ya, biasanya ini kelemahannya. Misalnya kalau koran-koran yang lokalan atau koran-koran yang segmen tertentu gitu, misalnya mungkin pos kota ataupun lampu hijau gitu ya. Nah, itu kan dari segi tata letaknya kurang enak ya. Hurufnya gede-gede, judulnya gede, bacaannya kecil, baru sedikit pindah halaman gitu kan, jadi nggak nyaman gitu ya, nggak nyaman bacanya. Tapi itu agar tertarik orang membeli, di judulnya digedein, tapi pas baca kok isinya ini doang gitu ya. Jadi ada apa ya, semacam apa ya istilahnya tuh, apa ya istilah medianya tuh, lupa saya. Kalau judul yang dilebih-lebihkan itu namanya istilahnya apa? Tahu nggak? Ada istilahnya apa ya? Hiperbola, Bu. Ya, hiperbola dari segi bahasa umumnya ya, tapi ada istilah medianya, istilah jurnalistik yang suatu judul tuh dibesar-besarkan gitu ya, tapi tidak sesuai dengan isinya gitu, tidak seheboh isinya gitu. Apa sih namanya? Aduh, lupa. Lupa saya ini. Ntar ya, mudah-mudahan saya lupa. Ini mudah saya ingat lagi. Oke, jadi tata letak yang mengacaukan pembaca ya. Terus limits coverage or curtain group. Jadi jangkauan luas, pelayanan terbatas ya. Jadi surat kabar itu jangkauannya luas, tapi pelayanan terbatas. Artinya gini, surat kabar itu misalnya kita produk kita hanya terbatas di Jawa Barat. Kita pasang di Kompas gitu ya. Nah, pas saat orang Papua mau beli, nggak ada ya di Papua gitu, hanya adanya di Jawa Barat gitu. Atau gini, di Kompas tuh pasang mobil gitu ya, iklan mobil. Harganya sekian ratus juta, misalnya dengan 200 juta Anda sudah mendapatkan mobil Avanza misalnya ya, dan 250 mungkin sekarang. Nah, tapi kok pas di Papua kok harganya nggak segitu gitu, atau di luar Jawa itu bisa lebih mahal ya. Jangankan luar Jawa, misalnya Jakarta, Depok lah ya, Depok sama Jakarta hampir sama harganya, sekitar 200 juta misalnya. Tapi kalau udah ke daerah, ke Sukabumi atau Cianjur atau ini bisa beda selisih 5 jutaan harganya ya. Apalagi kalau ke antar pulau itu bisa lebih mahal lagi, bisa 50 juta atau bisa puluhan juta bedanya ya. Jadi jangkauannya luas, pelayanan terbatas. Jadi diiklankannya berapa, terus juga tapi pas harga di tempatnya itu berbeda, sangat mahal gitu ya. Jadi produk jadi ini produk yang tidak menyehatkan, misalnya kadang ada iklan rokok atau minuman keras. Kalau di Indonesia kan tidak boleh ya, baik itu. Tapi ada misalnya koran-koran majalah-majalah pria dewasa dan semuanya itu kan ini juga bebas ya, iklan rokok, minuman keras. Nah, cuman di Indonesia tidak terbuka gitu ya, beda dengan di luar negeri atau di Eropa atau di Thailand gitu ya. Ini iklan rokok, iklan minuman keras itu
banyak tersebar di surat kabar. Ya, baik. Berikutnya, oke. Untuk surat kabar ada pertanyaan. Tadi udah televisi, radio, surat kabar. Oke, ada pertanyaan mungkin? Ada Bu dari saya Bu. Oke, Terkait silakan. surat kabar ya Bu. Sorry. Ini nggak ada ininya ya, nggak ada teksnya ya? Yang mana Bu? Ya tadi. Yang surat kabar tadi ada teksnya nggak? Saya tampilkan nggak? Ada Bu. Oh ada, oke. Baik. Silakan pertanyaannya. Saya ingin bertanya Bu terkait surat kabar ya Bu. Nggak tahu kenapa ya di daerah saya persebaran surat kabar itu sangat sedikit ya Bu. Malahan ada surat kabar yang memakai bahasa Mandarin, tulisannya itu yang kayak bahasa Cina gitu. Nah itu saya bingung pemasarannya itu dari mana gitu, segmentasinya. Nah itu bagaimana ya Bu menghadapi surat kabar yang seperti itu, padahal surat kabar lokal aja sulit ditemui gitu, tukang korannya susah sekarang. Kayak gitu, itu gimana ya Bu? Untuk penjualan surat kabar memang terbatas, dan ya saya gambarkan di sekitar rumah saya dulu ada 3 agen surat kabar. Nah sekarang tinggal 1 gitu ya, tinggal 1 agen surat kabar. Karena tadi ya masyarakat udah beralih ke online, media online ya. Jadi orang enggan membeli surat kabar. Jadi